Halo semuanya, salam olahraga dari saya. Perkenalkan, nama saya Rucai Silaban dari kelas 11 IPA 2. Dalam video ini yang ditugaskan oleh Pak Lukman, guru PJOK SMA Santo Yosep Medan, yaitu menjelaskan analisis keterampilan gerak dalam lompat tinggi yang memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama, tahapan awalan. Awalan merupakan kunci pertama bagi pelompat tinggi dalam usahanya dan melampaui suatu ketinggian. Untuk menguasai dengan baik cara melakukan awalan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, titik awalan dan sudut awalan harus tepat. Yang dimaksud dengan titik awalan adalah tempat berpijak atau berdiri permulaan sebelum pelompat mulai melakukan lari awalan. Yang kedua, arah awalan tergantung dari kaki tumpuan. Secara teknik, kaki kiri kanan yang dipakai untuk bertumpu akan menentukan dari arah mana pelompat harus mengawali awalan. Ini pun tergantung pula dari gaya yang dipakai. Yang ketiga, langkah kaki dari pelan semakin dipercepat, dilakukan secara wajar dan lancar. Kecepatan lari pada akhir awalan tidak perlu dilakukan dengan kecepatan penuh atau 100%, karena awalan pada tingkat tinggi yang dilakukan secara full speed akan mempersulit atau mengurangi timbulnya daya tolakan kaki untuk membawa badan melambung ke atas. Yang keempat, banyaknya langkah tidak ada ketentuan yang pasti, namun pada umumnya banyaknya langkah berkisar 9-15 langkah. Yang kedua, tahapan persiapan. Gerakan persiapan yaitu titik pusat badan diturunkan secukupnya. Dalam langkah kedua, frekuensi langkah tingkatkan terus-menerus, kaki ditarik ke belakang, kaki penolak atau penumpu ditarik ke depan atas, kemudian diluruskan ke depan guna mempersiapkan sentuhan ke tanah. Yang ketiga, tahapan tolakan kaki atau tumpuan. Tumpuan dilakukan dengan kaki yang kuat. Saat bertumpu harus tepat pada titik tumpu. Titik tumpu adalah tempat berpijaknya kaki tumpu pada saat tolakan kaki. Langkah-langkahnya yang pertama, menurunkan titik berat badan dengan cara menekuk lutut kaki tumpuan sedemikian rupa 130-160 sehingga menimbulkan daya tolakan yang besar. Yang kedua, saat akan bertumpu posisi badan agak dicondongkan ke belakang, kecuali gaya flop kecondongan ke belakang ini relatif sangat kecil untuk dihindari sama sekali. Yang ketiga, tumpuan dilakukan dengan kuat sehingga cepat dan meledak. Yang keempat, menapak pada bagian tumit. Terlebih dahulu suruh tapak kaki, ujung kaki, akhir tumpuan. Kaki tumpuan harus lurus pada bagian ujung kaki. Yang kelima, saat bertumpu kedua lengan bisa diayunkan serentak atau ayunan secara wajar atau sepihak saja. Tahap yang keempat adalah melayang di atas mistar. Gerakan melayang di luar udara terjadi saat kaki tumpu lepas dari tanah. Sikap badan, gerakan kaki maupun lengan saat melayang melewati mistar tergantung dari masing-masing gaya. Jadi gerakan dan posisi badan saat melayang inilah yang memberikan ciri-ciri khusus dan membedakan gaya satu dengan gaya yang lain. 3 prinsip yang perlu diperhatikan pada saat melayang. Yang pertama, saat melewati kedudukan titik berat, badan sebaiknya sedekat mungkin dengan mistar. Yang kedua, titik ketinggian labung maksimal harus tepat di atas dan di tengah-tengah mistar. Yang ketiga, dilakukan dengan tenaga yang sedikit mungkin secara sadar agar menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu. Tahapan yang kelima adalah pendaratan. Pendaratan merupakan tahap terakhir dari gerakan beruntun suatu lompatan. Cara melakukan dan sikap badan saat mendarat tergantung pada masing-masing gaya. Di sini ada 2 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dilakukan secara sadar. Yang kedua, posisi badan harus sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Sekian dari saya, salam olahraga, jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa.